Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Beberapa hari lagi, tinggal 40 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini marilah kita sambut tamu kita itu karena akan memberikan segalanya kepada kita yang melaksanakan ibadah dengan semata-mata niat karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini judulnya adalah masih kita bagaimana supaya kita tidak tergoda oleh iblis ataupun setan, karena iblis setan itu istiqomah menggoda kita. Kita harus istiqomah dalam ibadah dan menjaga hati, penglihatan, pendengaran, dan hati, karena setan juga istiqomah menggodanya kepada kita. Itulah masukan untuk hari ini kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian yang ketiganya, kita tetap selalu berbuat kebaikan dan kebaikan, karena tidak tahu umur kita, entah besok, entah nanti malam, entah lusa, itu tapi selalu malakal maut terus akan mengintai kepada kita, dan kita harus tetap dalam keadaan berbuat kebaikan dan kebaikan supaya pada waktu kita dipanggil oleh Allah sedang dalam berbuat kebaikan. Tolong jangan sedang marah, jangan sedang kesel, takut malakal maut tiba kepada kita sedang lagi marah ataupun lagi kesal dan sebagainya. Selalu mudah-mudahan memohon kepada Allah kita diwafatkan husnul khotimah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Jody, Tempet, Teli, sareng saja dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanaza'annaka minasyaitonin nazghu fasta'id billah. Innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha adil, maha bijaksana, Allah yang maha esa. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain Allah. Tidak ada yang lebih dominan kita, dan tidak ada yang lebih dicintai dalam hidup kita kecuali Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah kalian yang hadir pada malam hari ini, seperti biasa marilah kita awali silaturahim kita ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, gontok-gontokan, perpecahan, ya, menanamkan di hati manusia
kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, sombong, serakah, kikir, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita terhindar ya dari godaan bisikan sifat-sifat iblis setan yang terkutuk. Maka sami-sami kita sama-sama membaca ta'awudz, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan menjadi negeri yang tetap aman, sentosa, selamat, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah. Kemudian mudah-mudahan jika ada di antara kita, saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit atau dengan sakit, Allah yang Maha Penyembuh, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Allah tanamkan di dalam hatinya keikhlasan, kesabaran, sehingga sakitnya ini menjadi sababiah Allah mensucikan jiwanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya, serta ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukannya mudah-mudahan menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Dan barangkali sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan kelapangan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan memudahkan segala urusan kehidupannya. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian segala hajat-hajat, doa-doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pembangunan panti jompo Ulas Asih yang sedang berjalan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang memberikan bantuan mudah-mudahan ini menjadi sababiah Allah mensucikan jiwanya dan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang kiat-kiat ya mengatasi godaan bisikan iblis setan yang terkutuk ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi ya. Yang pertama kan kemarin Allah sudah mengingatkan kita ya bahwa dalam hidup manusia di dunia ini ya ada penggodanya. Siapa penggodanya? Iblis dan setan. Yang merupakan rintangan hidup dalam hidup manusia. Kenapa? Karena iblis dan setan berusaha supaya hidup kita tidak bahagia. Supaya hidup kita tidak bahagia. Nah, yang menyebabkan hidup tidak bahagia apa? Ya akibat ego kita sendiri. Ego dan kesombongan kita sendiri. Nah, ego dan kesombongan inilah yang kemudian menimbulkan sifat-sifat iblis setan hadir di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Ya, kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, ya, kikir, serakah dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan Yang menyebabkan perselisihan. Yang menyebabkan perselisihan. Yang menyebabkan permusuhan. Nah, kalau sudah terjadi perselisihan dan permusuhan, jangan harap hidup kita bahagia, jangan harap. Makanya setiap mengawali kegiatan, setiap mengawali pengajian, ya dimanapun, saya selalu mengajak ya jamaah untuk mohon perlindungan terlebih dahulu. Ya, kita sucikan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang selalu mengajak manusia berselih dan bermusuhan. Nah, kemarin kita sudah bicara ya bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada kita supaya kita waspada dengan bujuk rayu tipuan iblis dan setan. Ya, tipuan iblis dan setan gitu. Coba dicek ulang ya, surat 35 ya ayat 5 dan 6. Fatir. Surat 35
ayat 5 dan 6. Ya, surah 35 ayat 5 dan 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Wala yagurannakum billahil ghurur gitu ya. Ya, maka janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Gitu. Jadi jangan sampai kita terpedaya oleh siapa? Oleh setan. Ini peringatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, setan memanfaatkan apa? Memanfaatkan kehidupan dunia. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Gitu. Kemarin sudah kita bahas. Ya, ayat 6-nya kan? Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi musuh kita bukan perbedaan, musuh kita bukan bangsa lain, ya. Musuh kita bukan beda agama, tapi musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Jadi yang harus dianggap musuh ya setan. Yang harus dianggap yang harus dianggap musuh adalah setan, bukan perbedaan. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, sering saya sampaikan bahwa neraka itu ada dua, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Neraka akhirat tempat yang penuh dengan penderitaan. Kalau neraka dunia berarti penderitaan, gitu. Ya, jadi setan selalu mencegah manusia, ya mencegah manusia untuk tidak bahagia, gitu. Supaya manusia tidak bahagia, dicegah aja kalau manusia mau bahagia. Cegah. Dengan apa? Dengan penderitaan. Caranya apa? Nah, itu tadi, caranya ngajak manusia berselisih, bermusuhan. Ya, kalau kita sudah berselisih mah dengan siapapun, walaupun dengan satu orang nggak bakal menemukan kebahagiaan. Misalnya di satu tempat, di satu komunitas yang seringkali kita ya ada gesekan lah dalam sebuah pergaulan, dan nggak mungkin nggak ada gesekan tuh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin nggak ada gesekan, pasti ada gesekan yang jadi godaan. Nah, kemudian timbul perselisihan, nggak banyak hanya dengan satu orang. Ya, di tempat kerja itu nggak bakal nyaman. Ya, nggak bakal nyaman. Ada maaf ya, kebahagiaannya akan terhambat di situ. Nah, sekarang yang pertama kita bicara pencegahan dulu ya. Kita cegah ya supaya iblis setan tidak mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita cegah dulu ya, nanti kalau sudah mencegah, kemudian kalau mencegah berarti kan belum. Ya. Kemudian nanti kita mengobati kalau sudah tergoda gimana. Nah, hari ini kita bicara pencegahan terlebih dahulu. Kita cegah jangan sampai setan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Karena kita sudah tahu tempat tinggal setan ada di mana, di hati dan pikiran. Ya, kita bicara pencegahan terlebih dahulu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah selalu mohon perlindungan. Selalu mohon perlindungan, ya. Kalau saya pribadi mendawamkan itu apa sih? Ya, istiqomah gitu kan. Selalu ya. Mau tidur, bangun tidur, ya, bangun tidur, mau tidur, selalu mohon perlindungan. Ya. Bangun tidur, mau tidur, selalu mohon perlindungan. Kenapa? Kan tadi, setan itu adanya di mana? Di hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita berfungsi pada saat apa? Pada saat kita bangun tidur. Jadi begitu kita bangun tidur, yang pertama kali hadir, yang pertama kali datang, ya, ingin masuk ke hati dan pikiran kita itu bukan malaikat. Tapi yang pertama kali masuk ke hati dan pikiran kita siapa? Setan. Makanya sebelum setan mempengaruhi hati dan pikiran kita blok dulu nih. Kita blok dulu hati dan pikiran kita supaya dia tidak masuk. Gimana caranya? Minta perlindungan. Kita mohon perlindungan kepada Allah.
Ya. Nah, kalimat ini yang harus kita ucapkan. Ya. Ini sering kita baca. Karena pas setiap pembukaan pasti kita baca itu. Ya, surat 23 ayat 97 98. Surat 23 ayat 97 sampai 98. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, wakul, dan katakanlah. Yang nyuruh mengatakan siapa? Allah. Allah. Yang disuruh mengatakan siapa? Kita. Yang nyuruh mengatakan Allah, yang disuruh mengatakan siapa? Kita. Apa yang harus kita katakan? Kalimat Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahzurun. Kalimat ini yang harus kita katakan. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayahzurun. Dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku. Yang pertama dari bisikan, yang kedua kedatangan. Gitu. Kalau yang dari bisikan berarti setan yang wujudnya apa? Jin. Kan tempat tinggal setan ada, kan wujudnya setan kan ada dua. Minal jinna tiwanas, dari jin dan manusia. Pertama kita mohon perlindungan dari setan yang tidak terlihat. Yang goib. Ya, yaitu apa? Yang wujudnya jin. Yang masuk lewat hati dan pikiran. Gitu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Nah, kemudian yang kedua, wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Ya, yang kedua kita mohon perlindungan dari apa? Dari setan yang wujudnya manusia. Terlihat jelas wujudnya. Siapa mereka? Maaf, bisa pasangan hidup kita. Ya, bisa anak-anak kita. Orang-orang yang ada di rumah kita siapapun. Bisa tetangga kita, teman kantor kita, siapapun itu bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda kita. Ya, kalau datang berarti kan nyata terlihat. Nah, ini pencegahan, ya. Makanya bangun tidur sebelum kita ngapa-ngapain ini dulu. Ya. Nah, ini etika, ya, langkah-langkah ketika kita bangun tidur. Sebagai apa? Wujud kewaspadaan. Kan tadi Allah nyuruh kita waspada. Ya, wahai manusia, kan gitu. Ya. Yang tadi surat 35 ayat 5 dan 6 itu sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Kita peringatan. Allah ngasih warning kepada kita supaya apa? Supaya kita waspada. Ya, supaya kita waspada. Nah, wujud waspadanya apa? Nah, yang harus kita lakukan begitu kita bangun tidur, ya. Nah, yang harus dilakukan globalnya begini, ya. Kalau dalam buku Romawi pertamanya gini nih, ya. Yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur, ya. Surat 2 ayat 151 pun, 152 pun. Surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, gitu. Ya. Karena itu, ya. Ya, silakan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau ada yang bertanya, perintah apa yang pertama kali harus kita lakukan? Perintah zikir. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkari nikmatku. Ini ayat yang pertama kali kita kerjakan pada saat kita bangun tidur. Jadi mulai bangun tidur ini dulu. Jadi sebelum ingat apa-apa, ingat Allah dulu. Nah, wujudnya ingat Allah, Allahnya hadir di hati dan pikiran kita. Supaya Allah hadir di pikiran kita, gimana caranya? Di hati dan pikiran kita. Ya, begitu kita bangun tidur, yang pertama apa? Yang pertama ingat Allah. Nah, wujud ingat Allahnya, yang pertama apa? Syukur dulu.
Wujud ingat Allahnya apa? Syukur. Nah, makanya Nabi ngasih contoh, begitu kita bangun tidur, wujud daripada syukur apa? Doa. Doa. Apa doa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur, gitu kan? Maha suci Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya mati. Ya, kemudian doa pakai bahasa kita aja, pakai bahasa Indonesia. Ya, sebagai wujud syukur gimana? Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita sempurna. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi begitu bangun jangan langsung loncat kemudian ke kamar mandi, duduk dulu sejenak. Enggak nyampe semenit. Enggak nyampe semenit, duduk dulu sejenak. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah. Engkau masih berikan kepada kami nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Alhamdulillah panca indera kami masih bisa sempurna. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa bergerak gitu kan. Tangan masih bisa dikepalkan gitu. Kaki masih bisa dilangkahkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, setelah kita bersyukur ya dengan berterima kasih kepada Allah, yang kedua apa? Yang kedua, mohon perlindungan. Ini wujudnya ingat Allah, ini wujud zikir kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayatnya dibaca Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Kalau saya tambahin dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa dengan membaca surat Al-Falaq? Pada saat kita membaca surat Al-Falaq, kita mohon perlindungan kepada Allah dari makhluk yang jahat yang di luar diri kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri makhluk. Min syarri makhluk, dari kejahatan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Jadi di samping Allah menciptakan makhluk yang bermanfaat bagi manusia, Allah juga menciptakan makhluk yang jahat sebagai ujian bagi manusia. Nah, kenapa dengan membaca surat An-Nas, kita mohon perlindungan Allah dari makhluk yang jahat yang ada di dalam diri kita. Yang selalu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Itu surat An-Nas. Allazi waswisu fi sudurinas. Yang mempengaruhi, yang membisikkan dalam dada manusia. Yang membisikkan dalam dada manusia. Nah, kemudian tambahin dengan bahasa Indonesia, ya Allah, lindungi kami dari godaan bisikan-bisikan yang terkutuk yang selalu datang dari depan, belakang, kanan, kiri, dan mempengaruhi hati kami. Ya Allah, lindungi juga ya Allah anak cucu kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami. Lindungi ya Allah. Dan orang-orang yang akan dipertemukan dengan kami pada hari itu. Dari godaan bisikan-bisikan yang terkutuk. Tuh. Nah, yang ketiga, ketika kita ingat Allah, yang harus kita ingat itu apa sih? Yang harus kita ingat pertama kali apa sih ketika kita ingat Allah? Ketika kita ingat Allah, yang pertama kali harus kita ingat apa? Ketika kita ingat Allah, yang pertama kali harus kita ingat apa? Ridhonya. Bahwa hidup kita ingin mendapat apa? Ridho Allah. Nah, makanya setelah mohon perlindungan, saya niat, ya Allah, niat. Mulai bangun tidur, sampai tidur kembali, saya ingin menjadi orang yang Kau ridhoi. Niat, ya Allah, ya Rabb, mulai bangun tidur, sampai tidur kembali, saya ingin menjadi orang yang Kau ridhoi. 3. Nah, yang keempat, mohon bimbingan kepada Allah. Ya, mohon bimbingan itu dalam bahasa Arabnya apa? Munajat. Jadi ada doa, ada munajat. Kalau doa minta sesuatu, kalau munajat minta bimbingan. Minta bimbingan sama Allah. Dialog dengan Allah, minta bimbingan. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan hari ini? Agar aktivitas, perbuatan, kebaikan apapun, ya, pekerjaan apapun yang saya kerjakan hari ini adalah pekerjaan yang Kau ridhoi. Kan begitu. Nah, setelah itu berserah diri. Karena daya upaya kita, ya Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan, berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Ini waspada kita. Ini dalam konteks kita sedang ingat Allah. Nah, gitu. Jadi setiap bangun tidur, saya sebelum bangun itu dulu.
Blok dulu gitu kalau bahasa atletik ya. Jadi atletik itu kuncinya di mana? Di start. Kalau startnya bagus, ya bagus kesananya gitu. Ini startnya kita mulai hidup ya pada saat itu startnya. Ya begitu bangun ingat Allah. Wujud ingat Allahnya apa tadi? Pertama syukur. Yang kedua mohon perlindungan. Yang ketiga niat ingin mendapat ridha Allah. Yang keempat kita munajat gitu kan, minta bimbingan kepada Allah. Dan yang kelima berserah diri kepada Allah. Kalau sudah bisa berserah diri, berarti kita punya orang-orang benar-benar orang Muslim dan orang berserah diri. Berserah diri sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati syahid. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan Muslim, dia mati dalam keadaan takwa, dalam keadaan mutakin. Ini pencegahan. Ya, nah kita mohon perlindungan saat apa nih? Ada petunjuk Allah ketika petunjuk Allah ketika apa sih kita harus mohon perlindungan? Nah, yang pertama tadi ketika kita bangun tidur. Yang kedua, kita mohon perlindungan pada saat apa? Ini yang sering dilupakan. Belok dikit ya. Ini yang sering dilupakan. Ya, surat 3 ayat 36. Surat 3 ayat 36. Surat 3 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan kau daripada setan yang terkutuk." Nah, jadi minta perlindungan pada saat apa? Ketika baru melahirkan. Nah, siapa yang mohon perlindungan? Ibunya. Nah, coba lihat, perhatikan ayatnya. Maka tatkala istri Imron. Nah, berarti istrinya nih, istri Imron, bukan Imron ya. Halo? Maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Robku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan anak-anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah memberi nama Maryam." Nah, jadi ini Maryam di sini yang kelak akan menjadi ibunya Nabi Isa. "Dan aku mohon perlindungan untukmu ya Allah, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan ya terkutuk." Tuh. Maka begitu kita bangun tidur, doain tuh anak cucu kita supaya mendapat perlindungan. Gitu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Jadi sebelum diazanin dikomatin ya mohon perlindungan dulu. Mohon perlindungan dulu. Ya, ini yang sering dilupakan. Nah, kemarin saya ngaji di bidan-bidan gitu kan. Ini yang saya ingatkan. Tolonglah. Ini budayakan. Ini kan belum jadi budaya. Betul nggak? Begitu kita bangun langsung apa? Begitu lahir langsung apa? Azan iqomah. Ya, walaupun sekarang dalilnya diperdebatkan, tapi tetap aja kerjakan. Kenapa? Bagus kok. Ketika dia ketika nih anak lahir yang pertama kali disebut apa? Kan asma Allah. Pertama kali masuk lewat telinga dia apa? Kan asma Allah. Allahu Akbar, azan iqomah. Tapi sebelumnya kalau azan iqomah kan oleh bapaknya. Nah, sebelumnya ibunya apa? Minta sama bidan, "Mana anakku?" Ya, pangku, ya. Kemudian apa? Itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbil alamin. Ya Allah, lindungi anak ini dari bisikan iblis setan yang terkutuk. Seperti halnya dulu ya, istrinya Imron mendoakan anaknya supaya dilindungi dari godaan iblis setan yang terkutuk. Pernah nggak melakukan itu? Mungkin banyak yang baru tahu kali ya. Satu ya, jadi kita bangun tidur. Yang kedua pada saat itu, ya. Nah sekarang ya apakah kayaknya udah telat? Nggak telat, belum telat. Satu buat anak cucu. Yang kedua apa? Terus lanjutkan mendoakan setiap kita bangun tidur. Kita bangun tidur, doain tuh anak cucu kita. Yang ketiga nih, kapan kita mohon perlindungan? Pada saat kita mau belajar.
pada saat kita mau membaca, tidak hanya membaca Quran, tapi membaca informasi dari manapun. Baca WhatsApp, baca buku, dengar ceramah, minta perlindungan lebih dahulu. Kenapa? Yang jelas kita ya gini, kita lihat dulu ya surat 16 ayat 98. Surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Membaca Quran aja yang sudah jelas firman Allah disuruh mohon perlindungan, apalagi baca yang lain. Kenapa baca Quran harus mohon perlindungan? Karena ternyata membaca Quran juga peluang sesuatu bisa gitu. Kan setan juga main dengan ayat Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Ya, melalui ayat perumpamaan, melalui ayat yang mutasabihat gitu. Nanti kita bahas khusus ya, kita bahas khusus ya. Kita bahas khusus ya strategi iblis setan menggoda manusia melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Kita bahas khusus nanti, ya sekarang. Tuh ya. Membaca Al-Qur'an saja yang sudah jelas firman Allah, kita disuruh memperlindungan apalagi baca yang lain. Ini dipikir hanya baca Quran, enggak. Pokoknya belajar apapun, membaca apapun, mendengar informasi dari manapun, mohon perlindungan. Supaya apa? Supaya kita bisa memfilter. Ya kan yang mempengaruhi jiwa kita kan ada dua. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bahkan sebelum jalan takwa, fujur dulu. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi setiap hari yang mempengaruhi jiwa kita itu dua. Jalan fujuroha, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, ketika kita mohon perlindungan, nah jalan kefasikannya kita filter. Kita saring. Yang masuk jalan ketakwaan. Sehingga apa? Apa yang dibaca menambah keimanan kita. Apa yang kita baca berubah pola pikir kita. Sehingga pola pikir kita tambah bijaksana. Apa yang kita dengar gitu kan? Apa yang kita dengar menambah keimanan kita dan merubah pola pikir kita tambah bijaksana. Dan menambah apa yang di hati kita, kasih sayang terus bertambah. Sehingga lahir yang namanya kepedulian dan tanggung jawab. Gitu. Jadi pada saat kita membaca apapun mohon perlindungan. Ya. Jadi tidak hanya baca Quran ya. Ya, baca apapun, apalagi sekarang baca yang namanya di WhatsApp atau di medsos, subhanallah. Gitu kan main share aja, share padahal dibaca juga belum sama dia. Baru judulnya bagus, di-share lagi. Apa urusan agama? Ya ini kan dakwah. Hati-hati. Siapa tahu ujungnya fujuroha di situ. Ya, mohon maaf ya. Yang disebut paham radikalisme bukan paham yang ujung-ujungnya berantem, bukan hanya itu. Jadi yang membuat hati kita nggak nyaman, itu radikalisme namanya. Begitu kita dengar nggak nyaman, nggak enak lah gitu. Ya menanamkan ya, mengajak manusia untuk apa? Untuk membenci ya. Membenci kelompok yang lain, itu radikalisme namanya. Nah, kadang-kadang tanpa sadar begitu. Ya, dan semuanya atas-namakan agama, mengatasnamakan kebenaran. Hati-hati ya, setan goda manusia nggak mungkin ngaku setan, nggak mungkin. Setan goda manusia nggak mungkin ngaku setan, nggak mungkin dia datang begini. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama aku adalah setan. Saya datang kepada Bapak dan Ibu mau menggoda Bapak dan Ibu, nggak mungkin. Jadi setan ngaku setan itu nggak mungkin. Setan goda manusia ngaku sebagai apa? Penasehat. Ngaku sebagai apa? Penasehat. Tuh, waspadalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita mohon perlindungan kapan? Kita mohon perlindungan pada saat kita mengerjakan kebaikan apapun.
Tidak hanya bismillah. Sementara ini kan kita mengerjakan kebaikan apa? Bismillah. Memang harus kita baca bismillah. Kita bekerja mengatasnamakan Allah, tapi hati-hati, setan suka nimbrung di situ. Supaya perbuatan baik kita ikhlasnya hilang. Supaya perbuatan baik kita nggak maksimal. Jadi kalau sekarang mau makan, mau makan nih kan kebaikan tuh. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau apapun kebaikan yang kita lakukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, yang ketiga, hati-hati. Kita mohon perlindungan pada saat apa? Pada saat kita sedang diskusi. Pada saat kita sedang diskusi. Ya. Nah, hati-hati. Kita lihat surat 40 ayat 56. Surat 40 ayat 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oh, jadi pada saat diskusi, pada saat kita sedang ngobrol, pada saat sedang rapat, menyampaikan kajian, kadang-kadang kan ada yang berdebat gitu. Ya udah jangan dilayani orang berdebat. Jangan dilayani orang berdebat. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan kajian, ada yang berdebat nih. Ada yang mendebat apa yang kita sampaikan. Yang harus dilakukan apa? Di dalam hati kita mohon perlindungan. Maka mintalah perlindungan pada Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungi saya dari godaan iblis setan yang terkutuk, yang datang lewat orang yang sekarang mendebat saya. Kan begitu. Jangan keras-keras ngomongnya. Yang keras-keras. Begitu dia lagi mendebat, kita auzubillah, auzubillah. Tambah kesinggung dia. Hati-hati ya. Kadang-kadang kan kepancing. Itu debat langsung ngebul otak teh. Hayang naon ya? Oh, ngedebat, tak keluar ayat banyak. Ayat bukan untuk itu. Mendingan ngelehan malah. Ngelehan udah kalau di debat mending diem aja dah. Ya, mending diem daripada debat mah. Iya. Kenapa? Ini kan ini 40 ayat 3 ayat 4, coba ayat 4-nya Kak. Ya. 40 ayat 4-nya. 40 ayat 4-nya mundur. 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah gitu. Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Jadi nggak usah terpancing debat gitu. Jadi kalau ada yang mendebat, udah mohon perlindungan aja dalam hati. Supaya tidak kepancing. Pengalaman saya, selama kita terpancing, kemudian kita juga ikut debat, ya sering kita ketemu yang kayak gitu. Jadi tiap kajian kadang-kadang ada yang ngeyel teh. Tapi ketika kita sudah siap, sudah nggak tidak terpancing lagi, nggak ikut debat lagi, insya Allah aman. Jarang ketemu dengan kayak gitu, jarang. Ya walaupun ketemu juga, kita diam aja. Ya aja dia ngoceh. Sambil dalam hati kita mohon perlindungan. Ya, terima kasih pendapatnya, terima kasih. Kita lanjutin ya. Itu sudah selesai. Ya, dia diam gitu. Biasanya gitu. Kenapa? Karena kita udah hati kita udah nggak panas, hati kita udah nggak kepancing lagi. Tapi selama kita masih kepancing, ya kayak gitu muncul lagi. Ya, kembali. Yang berapa ini? Ya. 1 ketika bangun tidur, yang kedua ketika tadi anak lahir, yang ketiga, yang keempat pada saat mau belajar, baca apapun, ya kemudian yang kelima, saat mengerjakan kebaikan apapun, yang kelima saat sedang berdiskusi, ya. Yang keenam, kalau bahasa saya yang keenam ini pada saat kita menghadapi situasi yang sangat gawat. Situasi yang sangat gawat ini adalah godaan antara nafsu dengan iman di situ. Antara nafsu dan iman. Ya.
Kita lihat di surat Yusuf, surat 12, ayat 23. Surat 12 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita atau Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Nah, gitu. Jadi kalau saya yang berikutnya yang kelima ini ya saya menyampaikannya menghadapi situasi apa? Gawat. Ini situasi gawat gitu. Godaan antara iman dan ini perang antara iman dengan nafsu di situ. Dan wanita cantik yang namanya Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Ini godaan bukan bagi Nabi Yusuf. Godaan. Godaan. Kenapa godaan? Kenapa? Kenapa disebut godaan buat Nabi Yusuf? Kenapa? Ada hawa nafsu mungkin kan ya. Ayat 24-nya, 24-nya. Ini yang disebut godaan ini. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Jadi si wanita suka, senang sama Nabi Yusuf. Terus? Nabi Yusuf juga. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Nah, Nabi Yusuf suka, wanita suka, Nabi Yusuf juga suka. Suka sama suka. Suka sama suka. Wah, berat ini. Nah, makanya godaan. Kalau salah satunya nggak suka, mah bukan godaan. Iya. Misalnya saya digoda sama nenek-nenek, nggak bukan godaan, dah mau nafsu kan ini turun. Aduh. Saya diajak nikah sama nenek-nenek, langsung saya tolak enggak. Ya, coba kalau saya diajak nikah sama Anya Geraldine kan langsung kepikiran ya godaan rezeki kan gitu. Ya, sampai Nabi Yusuf ya suka. Yang luar biasanya, ini saya sebut situasi gawat. Kenapa? Satu, ada nafsu, ada keinginan. Yang kedua, si wanita tadi nutup pintu-pintu. Artinya apa? Nggak ada orang lain, nggak ada yang lihat. Gitu. Jadi peluang untuk melakukan perbuatan maksiat itu ada. Gitu. Ya, ini situasi gawat. Gitu. Kan ada misalnya, ada orang yang memanfaatkan jabatan kita. Misalkan datang bawa sesuatu. Itu haram padahal gitu kan. Nggak ada yang tahu nih, aman gitu. Gitu. Nah, yang dilakukan Nabi Yusuf apa tadi? Si wanita tadi menutup pintu-pintu. Kemudian apa? Wah, kemudian merayu. Ya, satu ada nafsu, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga dirayu pula. Kalau Kang Jody gimana kira-kira menghadapi situasi itu? Nggak tahu nih kan. Yang menghadapi situasi itu yang dilakukan Nabi Yusuf apa? Aku berlindung kepada Allah. Berlindung. Gitu kan? Jadi mohon perlindungan. Nah, situasi gawatnya macam-macam. Macam-macam. Itu. Ya, menghadapi situasi gawat, hindari, mohon perlindungan segera. Situasi gawatnya macam-macam lah kira-kira. Oh, apalagi kapan lagi Pak mohon perlindungan. Nah, pada saat hati sedang galau. Pada saat hati sedang galau. Ya, kadang-kadang kan sok kadang-kadang terpuguh-puguh sok itu naon sih hati kiamat teu enakeun gitu sok itu nya. Ya, padahal mah kita nggak punya masalah apa-apa tapi teu hati itu teu ngeunaheun gitu. Ada masalah apa gitu. Atau kadang-kadang lebih dahsyat daripada itu gitu. Jadi manakala kita sedang galau ya hati kita lagi nggak nyaman, minta perlindungan kepada Allah. Ya, surat 7 ayat 200. Surat 7 ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Bang, kalau sedang galau tambahin ayat 21-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, gitu. Jadi sedang galau sesungguhnya sedang digoda oleh setan.
Segera minta perlindungan, kemudian beristighfar. Ini yang pertama. Nah, kenapa harus minta perlindungan? Karena Allah Maha Adil. Gitu. Jadi gini, Allah kan Maha Kuasa. Bisa nggak Allah melindungi semua manusia? Bisa, dengan kekuasaannya. Tapi tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Adil sama siapa ya? Adil sama setan. Kalau semua manusia dilindungi, setan protes, ya Allah kerjaanku mana? Iya, jobless kan. Oh iya, kerjaanku mana? Nah makanya Allah hanya akan melindungi orang yang minta perlindungan. Dan setan hanya akan menggoda orang yang tidak mendapat perlindungan dari Allah karena dia tidak minta perlindungan. Ya, surat 2 ayat 257. Surat 2 ayat 257. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. ya. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ternyata mohon perlindungan ini batas ya. Batas pembeda antara orang mukmin dan orang kafir loh. Gitu enggak? Ya. Ya. Terus Allah pelindung orang yang beriman. Nah, kalau dilindungi oleh Allah, tentu Allah akan apa? Allah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan dibawa kepada cahaya yang terang benderang. Orang kafir pelindungnya setan. Nah, kenapa apa setan menggoda dia? Karena dia tidak dilindungi. Kalau setan selalu mengajak manusia apa? Mengajak manusia ke jalan kegelapan dan mengeluarkan manusia dari kebenaran, dari cahaya. Bapak-Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, disinilah pentingnya kita mohon perlindungan. Kalau kita nih mau masuk rumah yang ada anjing galaknya, minta tolong sama siapa? Sama pemiliknya kan. Nah, sama pemilik anjing. Tuh anjing takut sama pemiliknya. Nah, sekarang pemilik setan siapa? Cuma Allah. Jadi begitu kita mohon perlindungan, Allah melindungi, setan datang. Udah minggir dia. Takut dia. Dia akan cari orang-orang yang tidak dilindungi oleh Allah. Kenapa dia tidak dilindungi? Ya nggak minta. Makanya kalau ingin mendapat perlindungan apa? Minta sama Allah. Satu. Ya. Yang kedua nih, karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sedekah ya. Kaitannya dengan sedekah, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua, ya, ada orang yang sudah mendapat sertifikat bebas godaan setan. Ada orang yang sudah mendapat sertifikat bebas godaan apa? Setan. Ya, orangnya bagaimana? Nah, kita lihat surat 38 ayat 82. Surat 38 ayat 82. 82 83. Sampai 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, gitu. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Ini nggak main-main. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum azmain. Kata siapa? Kata iblis. Ya Allah, dengan kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Anak cucu Adam, aku akan sesatkan semuanya. Ada kecualinya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang mukhlis di antara manusia. Jadi yang tidak bisa digoda oleh iblis siapa? Orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Jadilah orang ikhlas. Gitu. Langkah yang pertama kalau ingin jadi orang ikhlas, ya harus berbuat baik. Langkah pertama berbuat baik. Jadi nggak mungkin ikhlas kalau nggak berbuat baik. Nah, betul nggak? Langkah yang pertama kalau ingin jadi orang ikhlas apa? Harus rajin berbuat baik. Ingat ya, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini diulang-ulang di ayat. Ya, dan
kebaikan yang paling utama apa? Kebaikan yang paling utama ini, ya. Surat 3 ayat 92. Surat 3 ayat 92. Nah, surat 3 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ini sebaik-baiknya kebaikan apa? Sebaik-baik kebajikan apa? Lang tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbu, kata Allah. Tuhibun, kata Allah. Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Langkah pertama, kalau ingin jadi orang ikhlas, ya rajin berbuat baik. Cuma supaya jadi orang ikhlas, berbuat baik harus pakai ilmu. Kemarin sudah saya bahas tentang ikhlas beramal. Berbuat baik apapun, kalau ingin ikhlas, satu, niat kita berbuat baiknya dalam rangka syukur. Masih ingatnya? Berbuat baiknya dalam rangka syukur. Yang kedua, berbuat baiknya dalam rangka menghapus dosa. Istighfar menghapus dosa. Yang ketiga, berbuat baiknya semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Yang keempat, berbuat baiknya harus pakai bismillah. Itu cara berbuat baik supaya apa? Ikhlas terpelihara. Berbuat baiknya ikhlas dan ikhlasnya tidak terpelihara. Maaf, ikhlasnya terpelihara. Sehingga tidak diacak-acak lagi oleh setan gitu. Tuh, ilmu kalau ingin berbuat baik. Ya, nah, sebaik-baik kebajikan apa? Ternyata menafkahkan harta yang paling dicintai, menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Dan ini berat. 2.000 harta yang dicintai nggak kira-kira? Halo? Sedekah 2.000, uang 2.000 yang kita cintai nggak kira-kira? Biasa aja kayak. Nah, biasa aja, legit ge mau tayangan. Hilangnya mau dipilarian 2.000 mah. Lah mau sedekah 2.000, 5.000, 10.000 di mana ikhlas? Nah. Halo? Ikhlas mah itu kan berat ikhlas teh. Iya. Berarti kalau ingin ikhlas, kan ikhlas itu berat ya. Berarti mohon maaf bukan 1.000 2.000. 1.000 2.000 mah tuh berat. Angsulan ti warung gitu kan 2.000 digelar 2.000 di meja. Ya, ical ada mau dipilarian. Hilang tidak akan dicari. Kan 2.000. Yang penting mah ikhlas. Di mana ikhlas 2.000? Yang ikhlas itu kalau apa? Ya kalau kita ngasih gede. Sok ayeuna atos 500.000 hilap nyimpen di mana bu? Eta kok ketetengan eta. Sehari diubrak-abrik ke lemari. Di mana ya 500.000? Tapi apa? Itu yang dicintai. Ya. Jadi kalau ikhlas tuh ya harus banyak. Ya subhanallah. Kalau hari sakedik kemana? Ikhlas. Nah. Ya. Kecuali memang tidak ada kemampuan. Kalau orang yang tidak punya uang, mah uang 2.000 juga berharga bagi dia. Zaman ayeuna manteu berenya. Ya. Zaman ayeuna manteu beureun 2.000 mah. Ya. Gitu. Bapak coba sekalian. Ya. Nah, jadi apa namanya kalau ikhlas itu harus banyak. Karena harta yang kamu cintai. Di dompet Bapak dan Ibu ada uang, ya. 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an. Kemudian 50.000-an dan 100.000-an. Nah, kira-kira kalau mau sedekah yang diambil yang mana tuh? Yang diambil yang mana? Di dompet kita nih ada 2.000-an, ada 5.000-an, ada 10.000-an, ada 20.000-an, ada 50.000-an, ada 100.000-an. Yang diambil yang mana kalau mau sedekah? Ya, tuh. 2.000. Misalnya aja, kita baru bicara misalnya 2.000 di sana. Padahal misalnya, komennya. Tapi insya Allah sih kalau jamaah tasik nggak mungkin lah 2.000. Yang diambil pasti yang 100.000 pasti. Yang diambil pasti yang berapa? Yang 100.000-an.
ya, Misal. yang gambar laki-laki 2 tuh, yang ada foto laki-laki 2. Ya, yang merah diambil. Dipasikeun sedekah henteu ditukeran we heula. Ditukerkeun heula, dipasikeun mah tetep 5.000. Nah, kembali ke laptop, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, kenapa sih harus bersedekah gitu? Kenapa harus bersedekah? Kenapa harus bersedekah? Yang pertama, kenapa harus bersedekah? Yang pertama, ya. Yang pertama kita lihat surah 92 ayat 18. Surat 92 Ayat 18. 92 ayat 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nah, gitu kan? Jadi ketika kita bersedekah, mengeluarkan harta yang kita cintai untuk apa? Untuk membersihkan, untuk mensucikan jiwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Jadi jiwa kita dibersihkan apa? Dengan sedekah. Jadi kalau kita tidak pernah sedekah berarti tidak mensucikan jiwa kita. Salah satu cara mensucikan jiwa kita apa? Dengan banyak bersedekah. Ya, banyak sedekah untuk mensucikan jiwa. Ingat ya, jiwa yang akan dipita pertanggungjawaban ini ketika kita kembali pada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Bersihin jiwa kita. Ya loh, kenapa dengan bersedekah mensucikan jiwa? Karena begitu kita bersedekah berbuat kebaikan apapun, ya, itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Setiap sedekah yang kita lakukan akan menghapus dosa. Ya, surat 2 ayat 271. Surat 2 ayat 271. 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan sedekah Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan. Jadi untuk menghapus dosa dan kesalahan itu apa? Sedekah itu yang pertama. Dalam rangka apa? Mensucikan jiwa kita. Itu yang terpenting. Berarti kalau gitu sedekah sebagai wujud apa? Wujud syukur atas nikmat Allah. Wujud syukur atas nikmat Allah. Kemarin hari Jumat santunan anak yatim. Ya, kalau di tempat saya anak yatim ada berapa? Ada 21 kalau nggak salah. Dari tempat saya yang rutin kita kumpulin, ya. 21. Kalau di tempat yang lain, di titik lain ada 13 titik kalau nggak salah. Ya, saya sampaikan kepada mereka. Nah, sekarang kamu menerima. Sekarang kamu menerima. Kelak suatu saat kalau kamu sudah dewasa, sudah bisa bekerja mencari rezeki sendiri, kamu harus menjadi orang yang bisa memberi. Kamu harus bisa menjadi orang yang memberi. Nah, budaya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan budaya meminta, tapi budaya apa? Memberi. Jadi kalau kamu mendapatkan sesuatu, ada yang harus diberikan kepada mereka. Minimalnya apa? Hari ini kamu nggak punya apa-apa, minimalnya doa. Berikan kepada mereka. Berikan kepada orang-orang yang memberi kepadamu. Makanya ada ungkapan apa? Sebagai wujud syukur apa? Terima kasih. Kalau kita menerima harus bisa ngasih gitu. Terima kasih, minimalnya apa? Doa. Makanya ada kalimat jazakallahu khairan, itu kan doa. Mengerti. Gitu. Ya, harus memberi. Kenapa? Karena kemajuan sebuah bangsa bukan diukur dari sumber daya alamnya. Kemajuan sebuah bangsa dari pola pikir rakyatnya yang sudah budaya apa? Budaya memberi. Jepang bisa maju karena budaya memberi. Gitu. Nah di Indonesia, nah subhanallah ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi budaya tangan di atas bukan tangan di bawah. Dan sekarang jangan kita berpikir negara, berpikir kita aja nih, keluarga kita. Keluarga kita akan maju secara ekonomi pasti karena apa? Karena budaya memberi. Nah kita bisa merasakan lah.
Teman-teman yang sudah paham Quran dan budayanya budaya memberi, bawa dahsyat. Maaf, nggak ada yang hidup susah, nggak ada. Nggak ada yang kekurangan ekonomi, nggak ada. Nggak ada kekurangan ekonomi. Ketika praktek, setelah dia paham Quran, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, budaya-budaya memberi, budaya sedekah. Ulas asih kan ini dalam rangka apa? Dalam budaya memberi. Kita tidak berharap banyak dari, mohon maaf, dari Pati Jompo apa, dari orang Jompo apa, berharap banyak dari apa? Enggak ada harapan dari situ. Berharap aja kita hanya sama Allah aja. Ini budaya memberi itu kunci. Budaya memberi itu kunci. Saya ingat sejarah ya, sejarah kemajuan dulu pada zaman dinasti Bani Umayyah. Ya, secara ekonomi kemajuan itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dulu pusat pemerintahnya di Baghdad. Ya waktu itu kan belum banyak minyak, waktu itu belum ketahuan. Sumber daya alamnya apa Baghdad gitu kan. Tapi secara ekonomi kemajuannya dahsyat di situ. Kenapa? Bukan sumber daya alamnya, tapi apa? Budaya memberi pada zaman itu. Khalifah berhasil berhasil merubah pola pikir rakyatnya pada saat itu untuk budaya apa? Budaya memberi, bukan budaya meminta. Kan dalam cerita begini ya, cerita. Ketika Khalifah mau memberikan sedekah, ya, tolong dibagikan sedekah. Ya, kemudian yang disuruh oleh Khalifah itu datang ya kepada orang miskin. Pak, ini ada sedekah dari Khalifah. Oh maaf, padahal dari orang miskin. Saya mah alhamdulillah masih ada. Tuh yang di sebelah. Akhirnya apa? Dia mah datanglah yang sebelah. Sama juga, mohon maaf, saya masih baru tidak makan cuma 1 hari. Ini tetangga yang sebelah sana udah 3 hari. Terus begitu akhirnya apa? Ini sedekahnya balik lagi gitu. Kenapa? Karena sebenarnya sudah budaya memberi gitu. Jadi seandainya sekarang kita menerima, harus ada yang harus kita kasih. Kasih apa saja sesuai kemampuan. Pokoknya terima atau kasih, terima kasih. Nah, yang terpenting apa? Supaya jiwa kita apa? Bersih. Kalau kita ikhlas berbuat baiknya, setan udah nggak bisa goda lagi nih. Kecuali orang-orang yang mukhlis, kecuali orang yang ikhlas. Jadi kenapa harus sedekah itu? Yang kedua, sedekah itu kan wujud syukur. Maka hukum syukur, kalau kita mensyukuri nikmat apa? La insyakurum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Ditambah nikmatnya sekian kali lipat, Pak. Subhanallah. Surat berapa itu? Ya, surat 6, 160. Surat 6, ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia diberi pembalasan, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas berapa kali lipat? 10 kali lipat. 10. Ilustrasi ya. Udah jam 9 lewat, Kang. Terusin aja ya, tanggung dikit lagi. Silakan, Kang. Ya kan tadi mulai jam 8. Iya. Ya, ilustrasi aja ya. Misalnya begini ya, misalnya gaji kita 5 juta. Misalnya nih, ya, kebutuhan hidup kita 4 juta. Kurang apa lebih? Kurang apa lebih ya? Gaji kita, penghasilan kita sebulan ini 5 juta. Sedangkan kebutuhan kita sebulan ini berapa? Yang rutin 4 juta. Kurang apa lebih? Lebih. Lebih ya. Dalam keadaan lebih, sedekah ringan nggak? Ringan kalau. Ringan dong, sedekah. Ringan. Nah, yang kedua, penghasilan kita sebulan ini 5 juta. Tapi kebutuhan kita 6 juta. Kurang apa lebih? Kurang. Kurang. Kalau mau sedekah berat apa ringan? Nah, di situ biasanya berat. Berat. Kenapa? Karena kurang. Akhirnya banyak orang yang berpikir boro-boro ngasih orang buat kita cek kurang gitu nggak? Betul. Akhirnya yang dilakukan apa? Dia mencari kekurangannya. Padahal perintah Allah gimana? Alladzina yunfikuna fi sarai wa dharra. Ya, menafkahkan harta dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, gitu nggak? Jadi mau lapang sedekah, mau sempit sedekah, kan itu perintahnya.
Nah, ketika kita lapang sedekah, sempit sedekah, nah ketika kita sedang sempit sedekah, Allah ganti dengan kelapangan. Pasti. Ya, surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. Ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oh, gitu nggak? Jadi yang diperintahkan sedekah di sini orang yang lapang, orang yang sempit. Dua-duanya. Dua-duanya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Gitu kan? Maka Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ya, atau yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah kelak akan memberikan kelapangan sudah kesempitan. Jadi kalau dalam keadaan sempit, sedekahlah. Nanti Allah ganti dengan kelapangan. Allah akan memberikan kelapangan di situ setelah kesempitan. Nah, coba gini ya, kita hitung nih. Kita hitung. Ketika gaji kita 5 juta, ketika penghasilan kita 5 juta, kemudian kebutuhan hidup kita 6 juta, kan kurang 1 juta, minus 1 juta, gitu nggak? Ya. Ya. Nah, kita ingat, kita harus menafkahkan harta dalam keadaan sempit. Udah keluarin aja dah. Kita keluarin aja. Jangan tanggung, 20% kita keluarin. 20% kita keluarin. Karena perintahnya begitu kan 20%. Ya, keluarin 20%. Berarti dari 5 juta 20% berapa tuh? Juta ya? 1 juta. Beda amat. 5 juta 20% keluarin 1 juta. 20. Jangan semuanya. Kalau semuanya berlebihan. Kan Allah mintanya sebagian. Jangan semuanya. Allah juga menyuruhnya jika sebab wa mimma razaqnahum yunfiqun. 20% lah kita keluarin. Oke. Berarti kalau dari 5 juta kita keluarin 20%, 1 juta kita keluarin. Sisa berapa itu? 4 juta ya. Sedangkan kebutuhan hidup kita berapa tadi? 6 juta ya. 6. Tambah kurang dong. Tambah kurang ya. Tambah kurang ya? Tambah kurang. Iya, tambah kurang. Udah kurang 1 juta kok. Tapi ingat, kita ada nilai di hadapan Allah. Ada nilai di hadapan Allah. Nah, karena Allah menjanjikan. Nah, sudah 57 ayat 11. Ini yang Allah janjikan. Surat 57 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, aku balas dengan yang lebih baik. Gitu kan? Balasan pinjaman itu untuk apa? Dia akan memperoleh pahala yang lebih banyak. Dikembalikan sama Allah. Jadi sesungguhnya yang 1 juta itu bukan ngasih, tapi apa? Investasi. Tadi yang pertama ya, begitu kita bersedekah akan mendapat balasan berapa kali lipat tadi? 10. 10 ya. Nah, coba perhatikannya. Kita hitung. Ya, tadi gaji 5 berapa? 5 juta. Kita keluarin 1 juta. Nah, keluarin 1 juta ya. Oke. Tapi kan kita di hadapan Allah ada nilai ini. Yang 1 juta ini pinjaman, investasi. Ini kan bahasa Allah investasi gitu kan. Jadi bukan ngasih cuma-cuma. Ya. Ada balasannya dari Allah. Dibalas berapa kali lipat? 10. Kita tidak pakai yang 700 kali lipat loh. Kita tidak pakai ayat surat 2261. Yang kita pakai 661 10 kali lipat dibalasnya.
Yang 1 juta dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Berapa jadinya? 10 juta kan? 10 juta. 10 juta bukan? Betul. 10 juta tambah 4 juta? 14. 14 juta. Tadi kebutuhan berapa? 6 juta. Loh, kan lebih banyak. 8 juta lebihnya. Itulah hitungan, ya kalau matematik 10 dikurangi 1 berapa? Ya 9. Kalau hitungan sedekah mah ya bisa 19, bisa 709 kalau hitungan sedekah. Persoalannya berani apa tidak? Yakin apa tidak itu doang. Kalau saya mah udah sadaqallahul azim. Dulu ketika membangun rumah, ya tahun berapa saya lupa, 2008 saya membangun rumah nih. Ya, bangun rumah. Saya masih ingat sama tukang, Mas, saya ingin bangun rumah kayak gini nih, ya 3 kamar, ada garasinya, ada dapurnya, kamar mandinya ada 2, ada terasnya gitu kan. Ada ruang makannya, ada ruang tamunya. Nah, tapi saya punya uang 30 juta. Ya kata si tukang tadi, ya nggak bakal cukup. Ya saya tahu nggak bakal cukup. Tahu nggak bakal cukup. Gitu. Tapi gini aja dah Mas, yang penting saya mulai aja dah. Ya pokoknya sekarang saya 30 juta tuh dapat apa terserah, sampai pondasi naik terserah. Nanti kalau habis uangnya udah ini. Nah, cuma saya akan ambil berapa? Saya ambil 6 juta ya Mas. Atau tambah kurang ya, memang udah tambah kurang. Ambil 6 juta tuh. 6 juta saya bagi-bagi paket biskuit 6 juta. Paket sembako bagi-bagi. Sisa 24. Ini kenyataan, ini nyata ini. Dan sisa 24. Itu yang saya belikan batu, pasir, semen, besi gitu kan. Pondasi udah. Udah. Apa yang terjadi? Saya katanya berpikir sederhana. Ya udah sampai mana aja. Pokoknya saya komitmen dengan si Mas, Mas, nanti kalau misalkan saya habis uang saya ngomong ya, berhenti dulu. Yang habis nggak bisa dilanjutin. Gitu. Saya udah komitmen sama si Mas. Iya Pak, ya udah. Alhamdulillah tuh. 4 bulan selesai tuh rumah. Nggak berhenti sama sekali. Habis berapa? Jauh. Hampir 200 juta. Pertanyaan sisa dari mana? Nah itu. Yang 6 juta ini diinvestasi. Saya yakin itu. Mas, sadaqallahul azim. Makanya begitu sudah finishing aja udah sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kok bisa gitu. Ini mah contoh ini. Makanya jangan khawatir kita hitung gitu, Pak. Ya, jangan khawatir. Pasti dibalas sama Allah dengan lebih baik. Apalagi kalau pakai ayat apa nih? Pakai ayat ini. Tambah gede lagi nih. Surat 2, 261. Surat 2 ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Gitu kan? Ini 700 kali lipat. Yang tadi baru 10 kali lipat aja udah untung kita. Terus lagi ya, jangan kayak pasang lotre nih. Kita mah tetap aja sedekah, semata-mata ingin mendapat ridha Allah dan mereka syukur, menghapus dosa, gitu kan? Kemudian pakai bismillah udah selesai. Jangan mengharapkan lebih banyak. Ini mah udah sistem Allah aja udah. Nggak usah diharapin. Apalagi gambling. Semuanya kita kasih lah supaya apa? Saya sedekah motor supaya apa? Supaya dapat mobil. Memang pasang lotre. Kan begitu. Kan begitu caranya. Kita sedekah aja. Jangan ngarepin saya pakai seperti itu. Tapi kalau diarepin, nggak wujud, ikhlasnya rusak. Katanya diganti, itu enggak. Ikhlasnya rusak itu. Jadi jangan begitu. Dan jangan semuanya. Ya, jangan semuanya. Kalau nggak salah surat 25 ayat 67 ya. Surat 25 ayat 67. 25 ayat 67. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang
apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, gitu. Kalau penghasilan sebulan 5 juta disetakin semua, ada orang miskin baru lah. Saya orang miskin baru ya. Ya, itu ya dua ya, ini dua aja Kang. Satu lagi ya. Siap. Yang ketiga, perlunya sedekah kenapa? Karena tolak bala. Tidak semuanya, belum semuanya, tolak bala. Ya, ini tolak bala ya. Surat 9 ayat 34 35. 9. Surat 9 ayat 34 35. ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kasih tahu tuh sama orang pelit, kata Allah. Kasih tahu sama orang pelit bahwa dia akan mendapat sisa yang pedih. Apa sisaannya? 35-nya. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kita jangan bicara di akhirat dulu. Ini di akhirat udah pasti nih. Mereka akan dipanaskan emas itu, yang harta yang dikikirkan tuh akan dipanaskan. Kemudian disetrikakan di mana? Di kepala, di lambung, dan di punggung. Gitu. Ini kan perumpamaan juga. Ya, disetrikakan di mana? Di kepala. Akhirnya apa? Pusing mulu. Pusing, Pak. Ini nggak ada bahagia-bahagianya gitu. Ya, di lambung ya nggak kenyang-kenyang itu lambungnya. Punggung jadi beban. Hidup aja kesehatannya jadi beban gitu. Ya, jadi harta itu jadi harta yang dikikirkan jadi apa? Harta yang dikikirkan jadi membakar dirinya. Membakar dirinya. Bukan takut-takutin. Bukan takut-takutin. Ya, disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Tuh. Kita katakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu kikirkan, yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang mereka. Jadi hartanya akan jadi bahan bakar buat dirinya. Dasar orang pelit, Allah aja disiasati. Ya tenang Pak. Saya mah investasinya dari barang yang tidak mungkin bisa dibakar. Makanya saya investasinya di mana? Di sawah, di kolam. Karena nggak mungkin bisa dibakar. Kolam, mau dibakar gimana? Sawah nggak bisa dibakar. Oh ya bagus kalau gitu. Tapi tetap ada ayat ini nih. Surat 3, 180. Ya. Surat 3 ayat 180. 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dibakar sih enggak, tapi dikalungkan. Ibu punya emas 100 gram, pantas enggak dikalungkan di leher? Pantas 100 gram. Ya. Nah sekarang ibu punya sawah 10 hektar, pantas enggak dikalungkan di leher? Kelelep loh. Ini artinya apa? Ini jadi beban, jadi apa? Beban. Ya jadi beban. Jadi bukan majroatul akhirnya si dunia itu. Jadi apa? Jadi beban. Ya, hanya beban disiksa oleh hartanya, disiksa oleh usahanya, kan orang bisa begitu.
Nah, makanya bersihkan dah. Bersihkan. Supaya apa? Supaya jadi mazru'ah, supaya sumber kebahagiaan. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Bisa. Harta bisa dibawa mati, cuman nggak bisa dibawa ke kuburan. Kalau dikubur mah nggak bisa, kasihan yang nguburnya. Kasihan yang nguburnya kalau dikubur. Tapi bisa dibawa mati. Coba gimana cara bawa mati? Investasikan, titipin. Nah, sekarang titipin di mana? Tuh di panti jompo yang sedang direnovasi, titipin ke situ. Ya, begitu nanti kita kembali kepada Allah, ini yang namanya titipan diambil sama kita, insyaallah. Nah, itu dulu Kang ya, walaupun tidak tuntas tentang sedekah nggak apa-apa. Yang penting kita belajar ikhlas di situ sebab dua ya, pertama dilindungi oleh Allah, yang kedua setan akan tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Nah, wujudnya ikhlas apa ya? Kita rajin berbuat baik. Nah, berbuat baiknya satu, jangan sampai ya kita tidak mengharapkan balasan, ucapan terima kasih, dan tidak mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ini sudah sering saya sampaikan. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Dadi, sangat mencerahkan sekali ilmu yang disampaikan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, siapapun yang akan bertanya, silahkan untuk memanfaatkan kolom chat atau mau menggunakan raise hand supaya bisa bertanya langsung kepada narasumber. Mangga dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu, Ibu Eli ada yang mau ditanyakan barangkali? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pasnya. Alhamdulillah. Ada Bu Eli? Belum. Belum. Iya. Atau kita hitung saja sampai 3, 1, 2, 3. Oh, tidak ada ya. Banget. Ya, baik, kalau memang tidak ada, bisa jadi sudah paham ya Kang Dadi. Karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.30. Barangkali Kang Dadi juga akan beristirahat untuk persiapan aktivitas besok. Mungkin closing statement saja Kang Dadi, karena memang ini belum selesai ya, sebetulnya masih nyambung terus ya Kang ya. Masih nyambung ya, insya Allah. Intinya kan baru pencegahan nih. Nah, nanti besok kita mengobati ya. Kalau ini baru mencegah supaya tidak tergoda iblis dan setan. Sekarang kalau sudah tergoda, apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Berarti yang kedua, besok yang kedua ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang besok masih berlaku. Baik, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadinten buah saninten 3 lapaan, haputun abi haputun bilaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.